Kita memulai kebaktian kita pada minggu Sekagesima dengan tema kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kita memulai bernyanyi dari Kidung Jemaat 247 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi Anak-Mu, Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat, supaya ia hidup. Maka
kemurahan-Ku, Aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Seringkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk melepaskan aku, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Lepaskanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kemuliaan Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menyuruh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia untuk merusak pekerjaan iblis itu. Bangunkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami jangan tertidur di dalam dosa kami, tetapi agar kami pada akhirnya memperoleh kemenangan, dan kami berdamai selama di dunia ini, sampai pada kehidupan yang kekal, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita
membaca epistel yang tertulis dalam Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan 16. Kita membaca sebagai responsoria. Demikian firman Tuhan. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya. Kita mendengarkan lagu pujian lewat pemuda-pemudi dan remaja.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Gali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak yang Engkau kasihi, telah bernyanyi memuliakan nama Tuhan, dan sebentar lagi kami akan
mendengarkan kebenaran firman. Kuasai hati dan pikiran kami lewat kuasa Roh, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dan juga senjata di dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Ampunkan dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Atas nama jemaat dan seluruh majelis GKP Jemaat Hablis Sarudik mengucapkan selamat hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran juga ulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Pasti ada yang berulang tahun pada bulan ini, bahkan pada minggu ini juga. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini, Minggu Seksagesima, yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 37. Kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita membaca secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu mengerjakan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun menjadi orang supaya mereka. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu sama seperti Bapamu. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan juga pemirsa Naomi TV. Seperti telah kita ketahui bersama, Injil Lukas adalah Injil sinopsis. Ada 4 Injil sinopsis. Sinopsis yang artinya Injil yang memberitakan, yang berpusat kepada Kristus. Jadi Injil sinopsis itu ialah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes.
Dan seperti khotbah yang telah kita baca bersama, bagaimana Yesus memberitakan kebenaran firman ini. Kebenaran firman. Dan seperti kita lihat di kertas acara kita masing-masing bahwa tema minggu kita pada Minggu Seksagesima adalah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Di hata Batak mabalos hajahatun dohot nadingkan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kita boleh memperhatikan secara singkat bagaimana perikop yang telah kita baca tadi, dan ini adalah sebenar-benarnya perintah dari Tuhan Yesus. Imperatif, tidak boleh seharusnya disangkal lagi, karena kita harus siap perintah oleh Yesus, karena kita telah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan oleh sebab itu, apa yang disampaikan lewat firman ini, kita coba sedikit untuk memperhatikannya. Dan mengasihi musuh adalah suatu yang sangat sulit. Sesuatu yang sangat sulit, dan banyak orang mengatakan itu mustahil dilakukan. Itu tidak mungkin. Mengasihi musuh, mengasihi sama saja belum tentu boleh. Saudara kita yang satu ayah dan satu ibu belum tentu bisa kita kasihi dengan sepenuhnya. Bahkan dongat tubuh, hula-hula, dongat sahuta, pariban dan lain sebagainya, belum tentu bisa kita kasihi sepenuhnya, apalagi musuh. Dan oleh sebab itulah di sini menjadi pesan bagi kita semua, barang siapa mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi kita harus berdoa bagi orang yang mengutuk dan mencaci kita. Dan kemudian barang siapa yang menampar pipimu, dan berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Persoalan tamparan pipi bagi orang Yahudi adalah suatu tindakan yang sangat-sangat menyakitkan hati. Dan ketika orang Yahudi katanya ditampar, dia akan jatuh martabatnya. Dan apalagi ditampar lagi sebelah kanan dan sebelah kiri, dua-duanya ditampar, akan 2 kali lipat. Harga dirinya telah diinjak-injak oleh yang menampar. Lalu kemudian inilah yang dilihat Yesus. Inilah yang mau dijungkir balikan Yesus. Sekalipun orang Yahudi dengan harga dirinya yang tinggi tersebut, ketika ditampar sebelah kiri dan juga sebelah kanan 2 kali lipat harga dirinya, tetapi kemudian oleh Yesus tidak demikian. Justru ketika pipimu ditampar, berikan pipimu yang satu lagi. Inilah menjadi suatu imperatif bagi kita oleh Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi hal yang baru bagi pengikut Kristus dan yang percaya kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemudian pada ayat berikutnya, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Di sini kita diajak untuk mengulurkan tangan, memberi tanpa mengharapkan pamrih, berbuat tanpa pamrih. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu.
Itulah yang kemudian harus kita lakukan melalui perikop ini. Dan juga dengan jelas dikatakan di sini pada ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian. Aha dipangi doroham baenon ni dongammu tuho ima baen. Badang arung bete perbedaan nanti mau lo ngasong nih deh. Dan arung be perselisihan, dan arung be hacik ni roha. Ketika kita mengharapkan sesuatu yang baik dari teman kita lalu kita perbuat demikian. Itu ate. Mau lah sifat atusan ate. Mau lo ini bang idurung ngamu ima baenin. Jadi kita tidak mungkin menginginkan yang kurang baik dari teman kita, dari sesama kita, dari siapapun. Lalu kita harus berbuat demikian. Jadi kalau kita yang mulai lomor hatta dengan benodong hatta tuhita bandingkan mata wain nanti. Bedang harus kalak, bah dipanggil doa ka. Nah hurang dengan asa gebe, rona hurang dengan nanti. Jadi itu memang di dalam kehidupan ini, jangankan berbuat baik ya. Ketika kita berbuat baik belum tentu dapat yang baik. Apalagi kita berbuat jahat. Harun nauli do tadengkan nauli do taulahon. Olodo suharna narowate. Belik ngai naro. Ini yang luar biasa. Pesan dari Nats Khotbah ini bagi kita Bapak Ibu. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh kita, oleh pengikut Kristus Yesus itu sendiri. Dan kemudian bisa kita melihat bagaimana ketika kita mengasihi orang lain. Di Paturus Nakin diserupakan ya, kalau kita diserupakan dengan orang jahat juga berbuat baik bagi sesamanya. Dia maha surungata, apalah jasamu. Sedangkan orang jahat juga mengasihi sesamanya. Dia berbuat karena ada yang itu kan begitu kehidupan ini. Dia juga mengasihi. Orang jahat kan saudaranya pasti dikasih, anak-anaknya pasti dikasih. Sejahat-jahat orang, dia tetap juga mengasihi anak-anaknya. Dan itulah yang boleh kita renungkan dalam nats ini, bagaimana kita melakoni hidup ini. Kalau toh juga kita ini sama seperti orang jahat, dan juga dia mau memberi supaya dia diberi, kan kemudian seperti itu. Dia mengasihi supaya dikasihi, dia memberi supaya dia diberi. Leana wasahu leako moloroho tu ulauko di gogi hogukoku hugohi gokodoho jujum, kan seperti itu. Maha surungata, apakah jasamu kalau memang toh juga kamu seperti itu, Tuhan Yesus katakan. Dan sentilan ini bukan hanya kepada yang menyenangkan menyukai Yesus pada ketika itu, tapi orang-orang Farisi, orang-orang yang tidak menyukai Yesus ada pada saat itu. Dan ketika Yesus menyampaikan ini, orang Farisi begitu merasakan ya, karena sentilan Yesus begitu dahsyat kepada mereka, dan juga bagi yang tidak menyukai Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian bagaimana kita diharapkan ketika kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain karena kita berharap akan menerima sesuatu daripadanya. Apakah jasamu itu lalu kemudian disebut di sini pada ayat 34 dan 35. Dan mengasihi musuh yang justru pekerjaan yang sulit. Apakah jasamu ketika kamu berbuat juga seperti orang jahat tersebut? Lalu kemudian kita lihat pada ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itu sekaligus kalau Tuhan Yesus mengatakan hendaklah, berarti itu adalah juga perintah. Dan kemudian janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun
tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Itu dalam hal mengampuni Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan ketika ada orang mengambil jubah orang Yahudi dan baju-bajunya, katanya dalam ceritanya tentang jubah dan baju-baju, kalau jubah diambil orang itu suatu penghinaan, suatu penghinaan. Baju-baju juga pakaian kalau diambil orang itu adalah suatu penghinaan. Lalu ini kemudian bagian ini juga adalah suatu kondisi, suatu keadaan yang kontradiksi di dalam kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Ini juga sekaligus dijungkir-balikan oleh Yesus, karena jubah itu adalah sangat berharga. Jubah bagi orang Yahudi tidak boleh digadaikan. Kalaupun digadaikan misalnya, mau ngabui betul pajak agadi misalnya pagi ini, tapi sore jam 6, jangan sampai lewat jam 6 itu harus ditebus, harus dikembalikan. Itulah mahalnya jubah dan juga pakaian. Lalu kemudian oleh Yesus, kalau orang mengambil jubah orang Yahudi, lalu baju-bajunya juga diberi. Kemudian itu adalah ajakan Yesus untuk mengadakan sesuatu, atau diajak kita untuk mengulurkan tangan, ya, memberi dengan tulus, memberi dengan ikhlas. Itu yang Tuhan Yesus inginkan dari kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dan apa yang boleh kita pelajari dari nats ini? Kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, mengasihi musuh. Itu kembali kita renungkan kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengasihi musuh satu hal yang tidak mungkin atau hal yang mustahil. Seorang Friedrich Nietzsche, ya, orang Jerman, mengatakan itu adalah pekerjaan tolol, pekerjaan yang tidak mungkin, pekerjaan yang mustahil. Orang Kristen bodoh, orang Kristen tolol. Itu begitu Friedrich Nietzsche mengatakan. Dia adalah filsuf Jerman yang terkenal. Lalu kemudian di usia 56 tahun dia meninggal dunia, dan di masa akhir hidupnya dia lumpuh. Dia adalah orang yang kemudian menyangkal Yesus. Bagaimana yang harus kita lihat di sini? Saling membalas adalah merugikan kehidupan kita. Karena kita membalas, maka akan terjadi dosa yang berlipat-lipat, akan terjadi sakit hati yang berlipat-lipat. Itulah ketika orang saling membalas. Maka lewat firman ini kita diajak oleh Tuhan, oleh nats ini, mari mengasihi sesama, mari mengasihi musuh. Ketika kita membalas yang jahat, ada kemungkinan yang akan kita terima akan lebih parah lagi kemudian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, dan bagian kedua yang menjadi pelajaran bagi kita pada nats ini, Yesus mengajar kita untuk belajar mengampuni. Belajar mengampuni penting kita lakukan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena mengampuni orang lain, mengampuni musuh, kita juga akan diampuni oleh Tuhan. Ketika kita boleh saling menerima, ketika kita boleh saling mengampuni, ketika kita boleh saling memaafkan, kita akan beroleh berkat, beroleh sukacita. Itulah yang menjadi perenungan bagi kita saat ini. Semoga ibadah kita bersama-sama dengan N2 STP, semoga firman ini menjadi firman yang senantiasa boleh kita lakukan, kita laksanakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Taluhumma hajahatoni dohot babainan nauli nadingkan. Ketika kita mengalahkan kegelapan, kita harus meluncurkan terang cahaya firman, lalu kegelapan itu akan sirna. Tidak mungkin kegelapan
melawan kegelapan. Tak mungkin kegelapan mengusir yang gelap. Tetapi ketika kegelapan itu datang, kita akan usir dengan terang kasih firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu telah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan boleh kami lakukan dengan sebaik-baiknya hari lepas hari dalam perjalanan kehidupan kami. Kami juga berdoa buat anggota jemaat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan mereka yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Dan juga bagi saudara kami yang berduka, Engkau beri ya Tuhan penghiburan. Dan bagi warga jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan, Engkau berkati, Engkau beri kesehatan dan umur yang panjang, dan juga Engkau curahkan kasih-Mu, dan juga Engkau limpahkan berkat-Mu hari lepas hari bagi mereka dan bagi setiap kami. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluaran 35 ayat 22, itulah firman Tuhan yang mengantar kita untuk memberi persembahan. Beginilah firman Tuhan, maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan keronsak, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita beri persembahan.
Kita doakan persembahan ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Horas Shalom.